Salam untuk kita semua dan untuk Ibu dosen. Nama saya Estiati dari kelas G semester 6. Di sini saya akan membacakan topik saya dengan judul Kepemimpinan dalam Manajemen. Pengertian kepemimpinan manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Karena itu, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pemimpin adalah seorang yang karena pengalaman mengatur, mengelola, mengembangkan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan. Ruang lingkup kepemimpinan dalam manajemen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan umum, yang kedua lingkungan dalam atau internal. Yang pertama lingkungan luar atau eksternal terdiri dari lingkungan umum yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, teknologi, globalisasi, dan kondisi lingkungan alam. Lingkungan khusus yang meliputi pemilik customer, klien, pemasok, pesaing, suplai tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerja. Yang kedua, lingkungan dalam atau internal terdiri dari manusia, finansial, fisik, sistem dan teknologi, sistem, nilai dan budaya organisasi. Prinsip dan fungsi kepemimpinan dalam manajemen. Cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin agar dapat menambahkan nilai pada suatu kelompok, suatu sistem pengarahan dan pemberian pengaruh kepada kegiatan-kegiatan dari kelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Ada 3 implikasi penting kepemimpinan dalam manajemen, yaitu yang pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Di sini terdapat unsur kesediaan bawahan untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang. Di sini pemimpin mempunyai kewenangan untuk mengarahkan bawahan, akan tetapi bawahan tidak dapat mengarahkan kegiatan pemimpin. Yang ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada bawahan, maka pemimpin juga dapat mempergunakan pengaruh. Dengan kata lain, pemimpin tidak hanya memerintah bawahan apa yang harus dikerjakan, akan tetapi juga dapat mempengaruhi bawahan melaksanakan perintahnya. Fungsi dalam manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer atau pemimpin dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, perorganisasian, yang ketiga, penggerakan, dan yang keempat, pengawasan. Perencanaan, kegiatan seorang manajer atau pemimpin adalah menyusun rencana, berarti memikirkan apa yang dikerjakan dengan sumber yang dimiliki, agar dapat membuat rencana secara teratur dan logis. Sebelumnya harus ada keputusan terlebih dahulu sebagai petunjuk langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua, perorganisasian atau organizing, berarti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antar bagian-bagian satu sama lain dipengaruhi dengan hubungan antar bagian-bagian dengan keseluruhan struktur tersebut. Pengorganisasian bertujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Selain itu,
mempermudah pemimpin dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Yang ketiga, menggerakkan atau actualing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajemen dan organisasi-organisasi. Jadi, menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan penuh kesadaran bahwa secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Yang keempat, pengawasan merupakan tindakan seorang pemimpin untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan yang mengarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan dan keterampilan kepemimpinan dalam manajemen dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan konseptual dan keterampilan komunikasi atau kemanusiaan. Keterampilan manajemen, manajer tingkat atas harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan sebuah organisasi. Keterampilan ini biasa disebut sebagai keterampilan konsepsional. Gagasan atau ide tersebut kemudian haruslah dibiarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk menciptakan gagasan atau konsepnya. Proses penyebaran ide menjadi suatu rencana yang konkret. Itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga merupakan keterampilan untuk membuat kegiatan kerja. Keterampilan komunikasi atau kemanusiaan, manajer juga dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain yang disebut juga keterampilan kemanusiaan atau human skill. Kemudian, komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan dan pimpinannya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kebapakan dan membuat karyawan merasa dihargai, dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan baik pada tingkat manajemen atas, menengah, maupun bawah. Demikian tugas yang saya bacakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.